sekarang kita akan coba melanjutkan ya praktek bagaimana mengembangkan model. Ya, dalam hal ini kita akan membuat prediksi model prediksi harga emas dengan dataset yang sudah saya siapkan di link ya. Nanti ada di link pengayaan untuk datasetnya, bisa diunduh di situ. Nah, ini akan kita lakukan pembuatan model. Saya contohkan. Pertama, biasa kita gunakan Google Colabs. Di sini sudah saya setup lingkungan pekerjaannya. Kita mulai saja ya. Jadi nanti pertama-tama kita akan load data Excel-nya terlebih dahulu. From Google, ini biasanya ada autocomplete-nya. Nah, ini ya, ini agar kita bisa membaca file-file yang ada di Google Colabs kita. Oke, saya kasih permission dulu. Oke, continue. Nah, kita tunggu sampai warna centang hijau ya. Nah, pastikan koneksi internet stabil, teman-teman. Nah, ini sudah bisa membaca file yang ada di Google Drive ya. Kemudian kita upload di sini ya filenya. Di sini sudah saya siapkan file CSV Gold Yearly. Teman-teman dapat mengunduh dari e-learning ya. Sudah diupload. Nah, kalau sudah diupload kita bisa langsung baca ya. Nah, sekarang kita simpan dulu di variabel data. Kita gunakan Victor Van Das read file. Nah, ini sudah ada autocomplete ya, enak. Lihat CSV. Nah, ini filenya itu adalah ini. Kalau Gold Yearly, nah ini yearly.csv seperti ini ya. Nah, ini bisa kita eksekusi lagi, kemudian kita bisa data. Ini dia akan menampilkan data dari CSV tersebut. Ini terlalu panjang ya, kita batasin aja. Ini kalau head ini dia cuma nampilin 5 data. Nah, ini ya, jadi ada kolom tahun, ada kolom average harga ya. Kemudian ini ada beberapa kolom yang akan kita gunakan untuk model prediksi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan data ya. Kita pakai bisa perintah ini save ya, ini untuk mengetahui beberapa jumlah baris dan kolom. Nah, ini datanya masih sedikit ya. Cuma memang untuk kasus sekarang kita hanya saya demokan untuk pembuatan model. Jadi nanti case yang sebenarnya bisa menggunakan data yang lebih banyak lagi. Ini jumlah kolom 7, kemudian jumlah row 53 ya. Ini biar uji cobanya cepat saja. Ya, nanti teman-teman ketika praktek silahkan cari di kaggle.com data-data yang lebih banyak begitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan simpan ya, karena kita butuh tahun ya untuk memprediksi. Ini kita simpan variabel tahun ke dalam misalnya X ya. X sama dengan data. Nah, ini kita bisa ambil langsung dengan nama kolomnya. Tadi kalau teman-teman lihat di sini ada sugesti ketika saya gini. Nah, ini years ya. Jadi kita pilih yang ini saja nih, years. Ini nggak masalah ya, mau titik 1, titik 2 itu ini sudah oke ya. Nah, jadi kita menyimpan X-nya ke dalam years. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa melakukan sebelum ini ya, bisa melakukan pengecekan informasi menggunakan metode info ya, misalnya seperti ini. Ini untuk melihat apakah data tahun ini sudah integer, atau kalau misalnya datanya lengkap itu harus date types ya, harus tanggal format lengkap. Tapi ini kebetulan karena hanya tahun, pastikan ini integer. Karena kalau objek atau tipe data lain itu kemungkinan akan tidak bisa dilakukan proses selanjutnya gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini X saya cetak dulu ya, udah benar nggak ini isinya tahun? Ya, benar ya. Jadi ini X sudah berisi tahun. Jadi kita sudah punya nilai X saat ini yang akan kita gunakan sebagai data prediksi. Nah, sekarang kita ambil, nah ini saya contohkan binary klasifikasi dulu ya. Nanti fiturnya ini satu dulu ya. Jadi yang kita butuhkan untuk contoh ini, kita lihat lagi di atas itu. Nah, ini kita butuh ini aja ya,
average closing price ini. Nah, ini saya copy ini nama apa namanya, nama kolomnya gitu, biar kita bisa simpan di variabel baru. Ini kita simpan di variabel training biasanya Y. Nah, data kita ambil dari, nah ini juga ada bisa ya, kayak gini atau kayak tadi, dipakai autocomplete aja enak. Nah ini, oke, jadi kita sudah punya data X dan data Y di, nah ini ya, data rata-ratanya. Kita coba untuk case 2 ini terlebih dahulu. Nah, karena kita sudah import tadi yang namanya plot ya, ini PLT ini, jadi kita bisa bikin visualisasi ya, kita bisa lihat visualisasi hubungan antara X dan Y dengan menggunakan perintah atau objek PLY tadi, PLY ya, PLT sorry. Nah ini kita bisanya, karena 2 berarti cocoknya jangan scatter ya, kita coba bar aja X Y. Nah kita pengen lihat seperti apa visualisasinya nih ya, dari tahun bisa dilihat ini ya jumlah harga ya. Jadi kelihatan di sini di antara tahun 2010 sampai 2020 itu dari data ada yang turun nih. Tapi karena kita cuma punya 2 variabel pembanding ya, 1 variabel pembanding rata-rata, jadi ini mungkin ada faktor-faktor lain kenapa ini turun. Tapi minimal kita bisa memvisualisasikan data seperti ini ya, supaya kita tahu bahwa model prediksi yang digunakan untuk model ini apakah dia cenderung naik, turun, tidak stabil atau bagaimana. Nah ini ya, ini contoh sederhana saja. Nah kalau sudah seperti ini kita langsung saja buat modelnya ya, tapi sebelumnya saya pengen kasih tahu dulu, ini kita bisa acak ini ada shuffle nih perintahnya, shuffle XY. Nah ini gunanya apa? Ini untuk kita masukkan data X dan data Y tadi ke dalam mode pengacakan, supaya nanti ketika kita convert ke dalam format array, dalam hal ini array itu digunakan untuk proses training ya, itu lebih enak gitu. Nah coba kita masukkan, ini X nya kita dapat dari data ilog. Nah kalau untuk perintah ini teman-teman nanti bisa, karena beda-beda ya tiap bahasa pemrograman. Ini saya contohkan yang menggunakan pandas. Nah kita ambil values-nya, ini values. Nah, kemudian kita data ilog lagi. Ini biasanya saya pakai apa namanya, autocomplete gitu. Kita ambil nilai yang pertamanya ya, atau kolom pertama. Nah ini nanti dia akan merandom, tapi tetap ke 2 dimensi yang values. Nah, lalu ini ya, ini kan Y, ini X, Y, lalu kemudian ada variabel random state di sini. Nah, ini kita kasih jangan terlalu banyak, misalnya 3 aja ya. Nah, ini kita shuffle datanya gitu. Oke. Kalau kita lihat lagi X dan Y-nya ini sudah dalam format array ya harusnya ya. Nah, itu ini sudah dalam format array ya. Kemudian ini random ya datanya. Nah, ini nanti yang akan kita feeding ke algoritma training. Nah, langkah selanjutnya itu sudah dipelajari di modul sebelumnya. Kita melakukan splitting data ya. Jadi splitting data untuk data training dan data set ya. Saya ketik aja ya biar nggak lupa ya. Splitting data training dan data test. Nah, oke. Nah, di sini yang kita lakukan adalah membagi jumlah data yang jadi datanya kan variabel atribut Y ya. Jadi nanti kita bagi, biasanya kalau di machine learning itu 80%. Jadi kita bikin variabel baru, jumlah data latih sama dengan integer dalam kurung 0,8 ya, 80% dikali jumlah data dari variabel Y. Nah ini, oke, kita masukin ke sini. Ups, jumlah data sama dengan integer 0,8. Oh ini dikali, sorry. Oke, kemudian kita cetak dulu, copy aja ini. Nah, ada 42 ya jumlah data yang kita, 80% dari seluruh jumlah datanya itu. Lalu kita bikin juga data ujinya. Ini kan data latih ya, kita bikin data ujinya. Jadi jumlah data uji
itu kita ambil dari jumlah y juga, variabel y dikurangi dengan jumlah data latih yang ini ya. Jadi kita ini kira-kira berarti 11 ya. Kalau kita lihat, coba kita cetak dulu, kita kurangin karena dikit ya jumlahnya tadi, cuma 50 berapa tadi, 53 ya. Jadi ini 11 data ujinya. Kalau kita mau lihat jumlah keseluruhan datanya tadi 53 atau berapa ya, kalau nggak salah 53 deh, kita lihat. Nah ya, benar 53 ya. Oke, kalau kita sudah punya data latih dan data uji, sekarang kita bikin variabel baru lagi untuk data latihnya, data trainnya. Biasanya kita simpan di variabel xtrain, biasanya nih ya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan ya train, variabel bebas. Nah, cuma kalau di contoh-contoh itu, nah ini sudah ada autocomplete-nya ya. Jadi x jumlah data latih diambil dari jumlah data latih untuk variabel xtrain, kemudian jumlah data latih untuk variabel y testnya ya. Oke, ini kita ambil dari jumlah data latih y train seperti ini. Kita eksekusi dulu. Oke, tidak ada masalah. Sekarang kalau data latih ini saya kasih keterangan aja ya. Ini data latih, variabelnya dua ini ya, x sama y ya. Nah, sekarang kita ambil juga data uji, karena setelah dilatih kan kita butuh untuk pengujian. Ya, ini sebenarnya opsional, tapi kita kasih aja ya. Kalau data ujinya itu, kalau kita mau uji modelnya itu bisa pakai x test ya, diambil dari data, kemudian y test. Nah, ini kan udah ada jumlah data latih, kemudian jumlah y data latih, x dan y data latih. Nah, ini kita bisa gunakan ini untuk melakukan testing. Nah, sudah siap semua datanya. Sekarang kita akan coba, karena kita sudah tahu ya, ini kita pakai regresi linear karena cuma dua variabel dan sudah tahu. Kita pakai, ada macam-macam ya, ada yang SRV, ada random forest. Untuk contoh yang kali ini saya akan demokan pakai linear SRV ya. Nanti teman-teman bisa coba di GitHub saya, itu banyak eksperimental dengan konversi ke model-model lain. Nah, ini kita bikin, kasih nama aja ya, model regresi linear. Nah, ini perintahnya itu kita pakai simpan sebuah panggil sebuah regresor ya, regresor. Nah, ini SVR kernel linear, karena kita mau pakai ini ya. Nah, ini kita kasih variabel ya 1,0, ini untuk epsilonnya, kemudian epsilon. Oke, epsilonnya kita kasih 1 aja. Nah, ini setting parameter variabel training itu seni ya, jadi nanti kita bisa belajar lebih lanjut. Kalau teman-teman ingin mempelajari seperti apa pengutak-ngatik fine tune dari model itu, nanti ada sesinya tersendiri. Ini kita pakai modul ini dulu. Coba kita jalankan. Nah, ini sudah kita masukkan ke dalam sini, lalu kita tinggal perintahnya itu fit ya. Train itu kita pakai regresor.fit. Yang kita train adalah xtrain dan ytrain ini. Nah, ini ya. Ini modelnya sudah jadi nih. Kalau kita lihat di sini, nanti dia akan muncul di sini ya untuk model yang kita simpan di dalam sini. Tapi kita belum simpan ini ya, kita baru melakukan proses fit. Nah, ini kalau misalnya kita mau cek dengan data prediksi tadi, kita bisa gunakan yang variabel yang sudah kita buat tadi, ypred ya tadi. Sama dengan diambil dari regression. Nah, yang kita mau prediksi x ya. Nah, coba kita cetak ypred. Oke. Nah, ini ya nilainya ya. Ini kita simpan dulu teman-teman, baru nanti kita evaluasi apakah dia bagus atau tidak untuk prediksi emasnya ini. Kita bikin code baru untuk menyimpan hasil. Nah, karena kita pakai pandas ya, pd to pickle. Nah, ini saya simpan formatnya itu pickle ya. Ini regresi lalu nama modelnya, model emas
namain aja model emas ya ini ya, pickle. Nah ini kalau saya jalankan nanti dia akan membuat file baru nih. Kita simpan dulu ya, kita download nih file ini, download model emas. Nanti kita gunakan untuk memprediksi pakai interface di video selanjutnya. Nah tapi kalau tidak mau pakai interface, sebenarnya teman-teman bisa melakukan pembacaan langsung ya, jadi kita bisa prediksi langsung. Nah gitu, kita load aja di sini langsung ya, loaded model. Nah ini cara ngebaca modelnya itu yang ada di sini. Nah, kita pakai load model, tapi perlu diperhatikan teman-teman, ini model emas ini ada di Google Colabs ya. Jadi kalau misalnya di pakai Jupyter Notebook atau langsung di laptop masing-masing, ini pastikan ada di folder yang sama dengan project kita. Nah ini sudah berhasil di load, kita bisa langsung print ya sebenarnya ya. Kita coba print model. Nih. Ya modelnya, kernelnya pakai regresi linear ya. Nah ini sekarang kita pengen lihat akurasinya. Coba, ini harusnya jelek ya karena datanya sedikit tadi dan hanya satu atribut ya, atribut rata-rata tadi. Result kita coba prediksi sama dengan dari loaded model ini. Jadi cara lihat skornya itu, untuk mengukurnya itu bisa pakai skor. Kita ambil dari hasil pengujian yang ada di tes, variable test sama y-test ini tadi. Nah ini coba kita jalankan, print result. Nah, berapa dia? Nah, lumayan ya, tapi jelek ini ya, 0,6 itu. Yang bagus itu 0,8 atau 0,9 ke atas. Kalau saya pribadi pakai 0,9 ke atas. Tapi di sini kita bisa lihat karena memang datanya sedikit, kemudian atribut dan data pendukungnya untuk Y-nya itu juga cuma satu dan ya cuma 50-an ya. Ini kurang begitu akurat ya, nggak usah khawatir. Yang penting kita tahu bahwa kita bisa membuat model. Nanti model ini juga bisa kita prediksi atau evaluasi ya, apakah sudah akurat atau belum. Nah mungkin di sesi atau video selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat interface untuk membaca model ini. Jadi nanti kita bisa bikin aplikasi dengan model yang sudah kita gunakan. Demikian teman-teman bisa coba masing-masing ya. Nanti datasetnya saya upload di materi inisiasi sesi 7 di bagian suplemen bahan ajar dataset. Selamat mencoba dan tetap semangat.